Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama dari tim kami. Ini tim dari Budah Laut Kidul. Itu tim kami pada hari sore ini, sore yang sangat cerah dan bahagia ini. Iya. Kita mau menelusuri tentang makam yang katanya kata warga sini makamnya itu makam peninggalan Belanda dan orang penting pada waktu zaman Belanda. Kita cari tahu, kita kunjungi nanti orang yang di sekitar sini yang sangat tahu tentang sejarahnya. Sebelum itu saya mau memperkenalkan diri. Saya dari tim Budah Laut Kidul sebagai editor. Baca. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Dan oke, langsung kita ke sini. Ini ada teman saya. Sini. Nah, ini dia teman saya. Oke guys, Ini seorang Kang Imam. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, ini itu dia sebagai moderator yang nanti kita akan mencari tahu bagaimana sejarahnya Belanda, makam tentang Belanda. Gimana Kang Imam? Ayo. ya seperti biasa guys, jangan lupa subscribe dan share karena itu semua gratis tanpa dibuat biaya guys. Dan kita dari tim Budah Laut Kidul mau menelusuri, mau mengungkap misteri. Katanya ada makam yang bersejarah banget, perlu kita dikuak misteri ini seperti apa. Lanjut ke videonya guys. Oke, langsung yuk kita ke sini. Sini. Nah, ini kameramen dari tim Budah Laut Kidul. Oke. Yang nanti akan terus ikut serta dalam penelusuran ke makamnya tersebut. Ini namanya Alki Mutaman. Audio Jungle. Audio Jungle. Gimana lagi? Kata-katanya gimana tentang Pokoknya nanti di video kali ini bakalan seru, menarik, dan misteri. Oke, yuk. Kali ini kameramen kedua dari tim kami. Ini namanya Kang Rudi ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Gimana Kang? Gimana ini? Sudah siap tentang persiapan yang akan kita tempuh hari ini Kang? Sudah, pastinya video kali ini akan sangat mengherankan Iya. penonton. Oke, Saksikan terus ya saksikan terus. channel Budah Laut Kidul. Oke, kali ini kita langsung saja ke tempat si abah yang katanya di juru kunci tentang makam yang ada di Darmaga, makam sejarah tentang Belanda. Kita langsung ke rumahnya supaya kita tahu gimana sejarahnya, gimana dulunya awalnya bisa ada makam di daerah Indonesia ini di Pakidulan, Pamengpeuk. Yuk kita langsung ke rumahnya. Yuk.
sampai di tempat rumahnya. Ini dia rumahnya, rumah dari Ki Abah yang nanti kita yang bisa menjadi narasumber untuk kita ketahui sejarahnya tentang makam dari Eyang Sangam. Okay. Langsung saja kita ke sini. A few moments later. Nah, guys, ini kita lagi berada di rumah Adum, Pak Pak. Adum guys. Jadi Pak Adum ini yang katanya kata warga sini yang tahu sejarah tentang makam Eyang Sangam. Kita tanya-tanya dulu langsung ke Pak Adumnya. Okay. Jadi gimana Pak Adum awal mulanya sejarahnya yang Bapak Adum tahu tentang makam Eyang Sangam yang ada di Darmaga itu? Eyang Sangam yang di Darmaga itu dulu kata orang tua saya bernama ini Rusmi di Darmaga. Saya belum bersekolah, saya pun juga Pak Hadi itu makam di Darmaga ya, kan? Pak Hadi itu kuncen Darmaga Eyang Sangam. Mbah Adi. Mbah Hadi udah buat mana? Jadi katanya. Tapi kalau Abah Adi mati, uruslah tuh tuh bisa bahasa Indonesia. Ini upami mawat aki Abah makam teh perlu diurus resmi. Abah dari ini mah resmi mah biasa itu tenaga batur. Hari kabatur mah tenaga resmi terpercaya balik ke mana enak gitu. Kan emang teh can sekolah gitu. Sekolah masuk berat kan jajan kan sekolah. Itu hari itu kayak makam Eyang Sangam teh kumaha? Di mana asal duka cenah mau ge ari beja mah beja keur batur mah anu ngabdah tegal buleut. Oh jadi makam Eyang Sangam teh yang ngebedak Tegal buleut. Tegal Buleun teh daerah yang ada di Sini Darmaga. di Damar sawah gitu. Wala Oh, jadi Darmaga itu adalah dulunya rawa leuweung yang besar gitu. Ya. Dibelah sama Eyang Sangam katanya gitu. kalau Eyang Sangam sendiri itu Entah terang gitunya. Anu eta ngiri Eyang Sangam gitu kan jadinya da Sangam kan tenang. Jadi eta teh si leuweung teh duka angin duka kumaha. Eta teh balik ke lemah teh ya gitu. Ilmu kanuragan. Nah, gitu. kalau Eyang Sangam itu orang asli sini atau orang mana Eyang Sangam? Duka mana terang gitu. Duka dari mana? Oh janten Eyang Sangam teh dirahasiakeun kana pikumaha. Duka eta teh duka dirahasiakeun ku saha mak sabab urus oge teu apaleun panginten kitu mana sanon ayeuna we aya Mbah Adi ka itu gitu jeupah Mbah Adi teh ngukur mah yang eta teh. Kalau itu makamnya bisa ada di situ di Kebon Aki, gimana tuh ceritanya? Enggak.
Enggak. Terang gitu. Mana dikasih dike. Udah ada. Saya. Jadi orang-orang yang sangat terdahulu gitu lagi gitu itu mah yang tahu mah. Oh, yang dulu gitu. Nah, kita terang dah tahun seberapa lah dan tahun 47 mana we. Zaman gerombolan. Dengan Jepang, naon Jepang anu ya teh. Oh, anu ngabom darmaga teh harita teh anu lumpat di dieu teh. Siapa itu yang lompat Ki? Ya masyarakat itu kasienan. Sianan kubom teh. Diudapan ku bom ku eta apa itu kemaruna musuh duka musuh naon teu apa gitu. Duka kabur ya. Kieu teh heeh kusabeun musuh mun diboman. Diboman sama orang Jepangnya. Enggak, duka orang Jepang duka orang biasa orang dia orang seperti abdi gitunya kusab sieun baheula da sieun udara tadi mana ya udara lompat kayak itu semarukna itu kurang amang teh gitunya semarukna musuh cek itu mah gitu cek anu boga udara mah di udah kayak itu di bom gitu. Kalau awalnya Darmaga itu dulunya kayak gimana Ki? Entah, Nggak tahu. nggak tahu. Biasa we di bumi naon ku cempor gitu bumi nang eta teh. Tapi dulunya di Darmaga itu banyak. Banyak. Seueur. Kalau awalnya Darmaga sama daerah yang di sini itu awalnya dulunya banyakan mana penduduknya Darmaga apa yang di daerah sininya? Enggak tahu. Emang teh tahun 47 teh lahir. Mereka dibanguki kupun biang teh karanca kalau jaran saurna we gitu. Karanca kalau jaran di sayang mun cekat itu sayang heula kapungkur. Tapi kayaknya itu masih keturunan sini. Oh, jadi yang Sangam itu masih keturunan asli Pamengpeuk. Ya. Oh, jadi yang intinya Darmaga itu dulunya hutan rawa gitu ya, ada rawa. Dan yang intinya yang Sangam ini yang membedah Tegal buleud. hutan ini menjadi Tegal buleud. Oh, apakah banyak yang ziarah ke yang sana? Apakah ada ritual atau apa untuk masuk ke makam tersebut? Ritual naon ya. Jadi harus ada pemujaan dulu atau ada istilahnya tawasul dulu. Tawasul. Dulu masuk ke makam tersebut. Biasa upamanya teh hilap deui pamet naon pamuka teh eta teh bandang masa terang pamuka eta teh pada kayaknya teh sok aya ucing Ada kucing gimana Ki? di situ Darmaga di makam Yang menunggu makam tersebut. pami urang ka itu teh pami teh mah kawenihan mah sok memelak kucing gitu. Oh, jadi kucing tersebut bukan sembarang kucing. Kalau kali ini Aki bisa ikut ke sananya sekarang naik motor ya. Oke guys, jadi kali ini kita langsung aja ke tempatnya sama Akinya biar nanti jelas di sana ya. Oke. Iya. A few inches later.
perjalanan mau ke makamnya yang Sangem. Ikuti terus, jangan skip karena ini video sangat menarik ya guys. Oke guys, jadi kali ini kita sudah sampai di Darmaga. Ini yang dinamakan Pulau Darmaga. Pulau atau daerah sepertilah pulau, tapi ini besar. Dari sana sampai ke sana itu besar guys. Jadi kenapa disebut pulau? Jadi daerahnya besar, bukan tempat kecil. Ini yang dinamakan Darmaga. Itu Darmaga itu yang dari Pamengpeuk. Kalau dari kotanya dari alun-alun Pamengpeuk itu ke sebelah selatan ke sini sampai ke ujung. Nah, sampai ke sananya itu guys, ke sananya itu adalah pantai Darmaga. Jadi kalian yang dari kota, yang dari mana, kalau pengen berlibur ke sini mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan ini, nah ke sana itu lagi dibangun sebuah wisata. Sombong amat. Wisata yang dari, kalau dari barat itu sambungan dari Pantai Sayang Heulang, Pantai Cileuteureuun itu ke sebelah timurnya itu ke sini pusatnya Darmaga. Nah, yang katanya kata orang daerah sini itu tempat Darmaga itu akan dijadikan sebuah wisata. Nah, kemungkinan tadi saya dari rumahnya Ki Adum sampai ke Darmaga, sampai ke sini melewati jalan-jalan, dan awal dari tadi masuk ke Pulau Darmaganya itu sudah banyak rumah-rumah. Jadi di sini itu sudah banyak penduduknya. Kalau kata Pak Adum tadi, dulunya awal di sini itu lebih banyakkan penduduknya di sini. Cuman dulunya karena ada gerombolan atau yang zaman-zaman penjajahan, jadi di sini itu katanya dihancurkan desa di sini itu, makanya pindahlah ke sana. Jadi orang-orang di sini itu membangun rumahnya di sana, yang tadi di dekat rumah Pak Adum. Kalau sekarang di sini udah mulai ramai lagi, udah mulai ada pembangunan, bahkan sekarang di Darmaga ini sudah ada listrik. Sudah ada listrik, jadi gampang kalau kalian mau main malam juga ke sini, nggak apa-apa, cuman agak sepi, nggak terlalu ramai. Jadi oke, langsung saja kita telusuri, ikut Pak Adum ke makamnya Eyang Sangem. Oke. Masuk kroyuk-kroyuk ya guys. A few moments later. Tapi bisa tumbuh dirinya. Kalau ini makamnya siapa itu? Kita tahu. Betulan aslinya, tahu. Kata kudu apa? Pasti dari Singapura di dekat dia. Sekarang saya lihat saya
bahaya ya teh. Itu tapi semestinya kakak itu ngurili dari tadi hoyong dikikis sepuluh berapi kering Itu hoyong dikikis teh kata siapa Ki? makanan Oh, impenan jadi masuk ke impian Aki. iya mana hayang dan hayang di pagar kikis dari semestinya tadi dipulih yang ke zaman saroja terus biasa di pagar kue ada awin aja ali yang di saroja hari waktu maju usaha jadi ayah betul pun yang tujuannya kan yang sama saya ayah rencananya raja yang sama eta ayo dia batu pukul anak diberesan dan itu kenal Agung tadi dia kenal Agung gimana anaknya kenal saya yang sangat masih jadi dia dah kita juga dia sama pakuan ada tinggali batu mah lu kada kita terang dapat dulu tuh saya ya teh Yang dulunya awalnya itu ke barat. Ya, dari sini ke barat. Jadi nggak seperti ini awalnya. Two hours later. Dirapai kuncina aduh bari muka keun saragi teuy aya kurang ngabenera itu bang saungan gitu anu nu jarah nu eta Biasa enaknya menuju. Oke guys, jadi kali ini nanti tadi saya sudah berbicara-bicara sama Pak Adung. Nah, jadi sejarahnya yang perlu kalian tahu tentang makam Eyang Sangam ini. Jadi Eyang Sangam itu bukan dia asalnya dari Belanda, tapi dia itu adanya pas waktu zaman Belanda waktu Belanda itu ada ke sini ke Indonesia. Nah, kenapa Eyang Sangam? Eyang Sangam itu bisa terkenal di daerah sini. Yang dulu itu Eyang Sangam itu yang membelah Darmaga itu menjadi Tegal Buleud. Kenapa disebut Tegal Buleud? Karena ini adalah sebuah tegal ya, tegal daerah rawa, dulunya rawa. Rawanya itu melingkup dari selatan, dari timur ke barat itu melingkar. Nah, jadi disebut itu Tegal Buleud. Nah, yang perlu kalian tahu itu seperti itu. Jadi kalau ada yang menyebutkan tentang Eyang Sangam itu berasal dari Belanda, bukan. Dia itu emang asli Pamengpeuk dari sini. Kalau nama aslinya nggak tahu siapa. Kenapa disebut Eyang Sangam? Karena dari setiap kegagahan, dari setiap yang mau mengasih pusaka seperti itu, dia selalu siap gitu ya Ki menampungnya. Makanya disebut Eyang Sangam. Kalau nama aslinya nggak tahu. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa terus support
channel kami supaya kami bisa terus semangat membuat video-video mengungkap sejarah-sejarah yang terpendam pada zaman dahulu supaya kalian menjadi tahu tentang sejarah. Oke, terima kasih Ki ya.